Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadhana sayyidas suhur. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa merunut perjalanan dan dinamika kehidupan kita sehari-hari. Mulai daripada awal bulan suci Ramadan sampai dengan detik ini, mampukah kita mengisi Ramadan ini dengan berbagai macam amalia-amalia yang ada dalamnya? Karena sesungguhnya bulan suci Ramadan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai training center, sebagai bulan latihan, sehingga 11 bulan ke depan disitulah kita akan menunjukkan jati diri kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat pemain bola, jika pemain bola ingin mencapai suatu kemenangan yang gemilang, maka ia harus melakukan latihan semaksimal mungkin. Mustahil ia dapat mencapai suatu kemenangan yang gemilang tanpa melalui dengan latihan-latihan sebelumnya. Begitulah sesungguhnya bulan suci Ramadan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai bulan latihan, sehingga 11 bulan ke depan disitulah sesungguhnya kita akan menemukan jati diri kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, salah satu item daripada bulan suci Ramadan ini adalah sebagai syahrul tarbiyah, sebagai bulan pendidikan. Disinilah sesungguhnya kita harus menanamkan paradigma keilmuan pada generasi kita saat sekarang ini. Karena salah satu riwayat yang bisa dijadikan semacam sebagai hasanah keilmuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang profesor yang bernama Profesor Paul Ehrenfest. Profesor tersebut membunuh anak tunggal sesatunya baru membunuh dirinya sendiri. Profesor tersebut meninggalkan surat terhadap teman sejawatnya yang bernama Profesor Constant. Ada 3 penyebab sehingga Profesor Paul Ehrenfest membunuh anak tunggal sesatunya baru membunuh dirinya sendiri. Penyebab pertama, ia senantiasa dalam suratnya yang dia tinggalkan kepada teman sejawatnya yang bernama Profesor Constant. Profesor tersebut ahli di bidang kimia pada saat itu. Kemungkinan penelitian hari ini dikatakan benar, tetapi besok lagi ada lagi yang lebih benar dibandingkan apa yang mereka teliti pada saat itu. Karena mereka tidak sadar terhadap keilmuan manusia. Kata Allah, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Bahwa tidaklah aku berikan manusia itu ilmu kecuali sedikit saja. Jadi wajar kalau terjadi perbedaan dari sudut pandang keilmuan kehidupan kita saat sekarang ini. Hari ini kita katakan benar, besok lagi ada lagi yang lebih benar dibandingkan apa yang kita teliti pada saat sekarang ini. Yang kedua adalah profesor tersebut hidup dengan bergelimpangan harta, tetapi mereka iri terhadap orang-orang yang berada di lingkungannya, karena rata-rata orang yang berada di lingkungannya adalah rata-rata menengah ke bawah, tetapi orang menengah ke bawah ini mampu menjalin silaturahmi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, mampu memberikan pertolongan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Sehingga profesor tersebut hidup dengan bergelimpangan harta. Mereka hanya disibukkan dengan aktivitas keduniaan, sehingga tidak mampu dan tidak berdaya untuk senantiasa bersilaturahmi kepada orang-orang yang berada di lingkungannya. Bahkan dia tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berada di lingkungannya. Di bulan suci Ramadan ini, sesungguhnya kita harus menunjukkan jati diri kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa peka terhadap sesama umat manusia dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Kita senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyapa orang-orang yang berada di lingkungan kita. Yang ketiga, penyebab profesor tersebut membunuh anak tunggal sesatunya baru membunuh dirinya sendiri. Anak tunggal sesatunya diharapkan untuk melanjutkan kapabilitas keilmuannya. Anak tunggal sesatunya diharapkan untuk menjadi pioner di masa-masa yang akan datang, untuk menjadi tonggak estafet terhadap perjalanan kehidupannya. Tetapi ternyata sang anak, ia tidak mampu menyamai kapabilitas yang dimiliki oleh sang ayah. Bahkan dia memasukkan dalam sebuah sekolah yang sangat elitis, memberikan suplai makanan yang sangat bagus, tetapi ia tidak mampu memberikan paradigma keilmuan dan paradigma keagamaan kepada generasinya, sehingga ia frustasi dan membunuh sesatunya baru membunuh dirinya sendiri. Ini memberikan gambaran dalam kehidupan kita saat sekarang ini, bahwa betapa pentingnya untuk memberikan pembinaan kepada generasi kita, karena pembinaan generasi muda ke depan tidak semudah dengan membelikan telapak tangan, tidak semudah dengan membangun rumah,
tidak semudah dengan membangun proyek, tetapi kata Allah dalam Al-Quran, wasbir ala ma aswabaka inna dzalika min asmil umur. Hendaklah dibarengi dengan paradigma kesabaran kepada Allah dan tetap mengembalikan persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran setidaknya ada 5 hal yang harus kita tanamkan kepada generasi kita. Yang pertama adalah pembinaan akidah, pembinaan keimanan. Karena kalau keimanan generasi itu kuat dan matang, maka ibarat batu pasir yang tinggal di dasar lautan. Kalau batu pasir yang tinggal di dasar lautan, sekalipun ombak besar menghempas, maka ia tidak akan bergoyang dan bergeser sedikit pun. Artinya apa? Bahwa jika paradigma keimanan generasi itu kuat dan matang, maka sekalipun arus modernisasi masuk ke tengah-tengah kita, maka kita mampu menyapa realitas itu dengan paradigma keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembinaan yang kedua yang harus kita tanamkan kepada generasi kita adalah pembinaan yang bersifat ubudiyah. Kita senantiasa menanamkan paradigma ketaatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa qadara rabbuka alla ta'budun illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mengatakan, janganlah engkau menyembah selain Allah dan hendaklah senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita untuk mengajarkan kepada generasi kita, yakni pembinaan yang bersifat ubudiyah dan pembinaan yang bersifat sosiologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, pembinaan yang harus kita tanamkan kepada generasi kita adalah pembinaan yang bersifat sosiologi. Wa'mur bil ma'rufi wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita memberikan nasihat kepada generasi kita bahwa sesungguhnya kamu hidup di tengah-tengah masyarakat. Hendaklah menjadi pioner di tengah-tengah masyarakat. Hendaklah menjadi agen sosial di tengah-tengah masyarakat. Hendaklah menjadi top leader di tengah-tengah masyarakat. Tetapi jangan menjadi pengedar di tengah-tengah masyarakat. Karena itu sesungguhnya sangat bertentangan dengan wa'mur bil ma'rufi wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang keempat, pembinaan yang keempat yang harus kita tanamkan kepada generasi kita saat sekarang ini adalah pembinaan mental. Bahwa bukankah perjalanan kehidupan manusia sehari-hari tidak selamanya datar. Kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita saat sekarang ini bahwa sesungguhnya dalam kehidupan manusia sehari-hari tidak selamanya datar. Ada kalanya mendaki, ada kalanya menurun, dan ada kalanya berteburan dengan unak dan duri. Artinya apa? Bahwa jika generasi itu senantiasa mendapatkan berbagai macam problematika dalam kehidupannya, maka harus dibangun mental pada generasi kita adalah bagaimana cara mereka untuk tetap mengembalikan persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping ia membangun komitmen yang kuat, di samping ia mampu membangun sinergitas yang kuat, tetapi ia juga senantiasa pasrah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi dalam perjalanan kehidupan manusia sehari-hari, sekiranya mendapatkan berbagai macam nikmat dalam kehidupannya, maka kata Allah, janganlah engkau senantiasa lupa diri, tetapi hendaklah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara paradigma kesabaran dan kesyukuran yang harus kita tanamkan kepada generasi kita sehingga ia mampu terpatri dalam dirinya paradigma mampunya realitas sosial di masa-masa yang akan datang. Pembinaan yang kelima yang harus kita tanamkan kepada kita saat sekarang ini adalah pembinaan yang bersifat akhlakiyah atau pembinaan yang bersifat karakter, pembinaan yang bersifat mental. Karena persoalan saat sekarang ini bahwa banyaknya generasi muda yang senantiasa terjerumus dalam hal-hal yang negatif, dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebabkan karena pembinaan mental, pembinaan karakter yang senantiasa kurang pada diri anak-anak kita sesungguhnya. Padahal eksis tidaknya suatu generasi itu tergantung daripada bagaimana cara kita untuk melakukan pembinaan. Pembinaan yang paling utama adalah di samping menanamkan paradigma keimanan kepada Allah, juga senantiasa membangun paradigma yang bersifat akhlakiyah, yang bersifat moral, bersifat karakter dalam kehidupan manusia sehari-hari. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini mampu kita jadikan semacam sebuah sahrut tarbiyah, sebagai bulan pendidikan kepada generasi kita. Apalagi negara kita dilanda sekarang yang namanya musibah wabah COVID-19 atau Corona 19 ini. Maka disinilah sesungguhnya kita senantiasa menjadikan rumah kita sebagai sarana ibadah, sebagai sarana pendidikan bersama dengan anak-anak kita untuk menanamkan paradigma keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan juga senantiasa melakukan pembinaan mental pada generasi kita saat sekarang ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ini bisa mampu menjadi suri teladan dalam kehidupan generasi muda saat sekarang ini, sehingga kita mampu punya realitas sosial di masa-masa yang akan datang. Saya kira inilah sesungguhnya yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.